Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Agung Yuda di sini. Kali ini kita akan membahas tentang audio, khususnya audio dalam industri film. Kenapa harus audio dan seberapa penting sih audio itu sebenarnya? Wah, mungkin bagi beberapa teman-teman mempertanyakan hal itu ya. Nah, sebelum kita menuju tentang berapa penting audio itu, mari kita menuju hal yang paling dasar, yaitu apa sih audio? Audio adalah sesuatu yang bisa didengar oleh telinga manusia, berkisar antara frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Dan biasanya audio dihasilkan oleh manusia, dihasilkan oleh hewan, oleh tumbuhan maupun benda lain secara alami maupun buatan. Apa bedanya dengan suara, teman-teman? Nah, kalau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang longitudinal yang merambat melalui media transmisi. Dan biasanya suara itu dihasilkan dari getaran, gesekan, pantulan maupun pukulan. Sebagai contoh, saya memiliki seekor anjing yang lucu. Ketika saya pukulkan dengan sebuah pulpen, dia akan menghasilkan suara. Dan penting bagi suara itu memiliki media transmisi. Kalau kita sekarang media transmisinya adalah udara. Ini membuktikan bahwa di luar angkasa itu ketika misalkan kita ngomong dengan orang lain, bisa saja tidak terdengar karena tidak ada media transmisi ya, berupa udara itu. Tapi mereka biasa sudah menggunakan sebuah alat yang canggih ya, para astronot kita. Dengan audio, karya itu akan menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami, serta pada akhirnya mengundang simpati dari audiens. Kita bisa bayangkan jika kita membuat film horor, dengan menggunakan audio yang pas, penonton akan merasa sangat ketakutan. Kemudian, misalkan kita membuat film action, dengan menggunakan audio yang tepat, penonton akan merasa lebih paten lah untuk menonton film ini. Kalau kita membicarakan tentang audio dan suara, kita juga harus mengetahui tentang penangkap gelombang suara. Ingat ya teman-teman, suara itu dihasilkan dari gelombang dan perlu ada alat untuk menangkapnya. Secara alami, penangkap gelombang suara itu adalah telinga. Kita memiliki telinga ya. Tapi secara buatan, ada beberapa alat penangkap gelombang seperti mikrofon maupun audio interface. Nah, kalau telinga tentunya teman-teman sudah tahu ya, gelombang suara masuk ke dalam telinga melalui saluran telinga menuju genang telinga sehingga menghasilkan getaran pada telinga. Getaran pada genang telinga menyebabkan tulang kecil pada tengah telinga itu bergetar, menyebabkan cairan dalam telinga bergerak keluar. Cairan tersebut bergerak menstimulasi sensor pada rambut-rambut sel untuk menerjemahkan suara pada sistem saraf. Dan saraf tersebut akan mengirimkan rangsangan suara pada otak sehingga suara itu bisa terdengar. Jadi tidak semata-mata gelombang datang lalu itu menjadi suara, tapi ada prosesnya. Dan yang menerima itu adalah saraf dalam badan kita. Dan diterjemahkan menjadi suara yang akhirnya sampai kepada otak kita ya. Jika kita berbicara tentang audio interface, apa itu audio interface? Itu adalah sebuah alat yang diciptakan oleh manusia untuk memasukkan maupun mengeluarkan suara maupun audio dari komputer ataupun benda-benda elektronik lainnya. Kalau mikrofon, itu adalah suatu transducer yang mengubah sinyal-sinyal akustik yang kita bisa bilang itulah gelombang suara menjadi energi listrik atau sinyal audio. Dan mikrofon ini merupakan salah satu alat yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya membantu dalam berbagai kebutuhan manusia. Kalau gitu, kita menuju mikrofon dulu ya. Nah, dalam mikrofon itu biasanya teman-teman akan menemukan sebuah material tipis yang disebut dengan diaphragm atau diafragma. Dan material tipis ini bisa berupa kertas, aluminium, maupun plastik ya. Bagaimana cara kerjanya? Nah, aluminium ini atau kertas atau plastik ini akan bergetar ketika bertemu dengan gelombang suara. Dan gelombang suara ini dikonversi menjadi arus listrik yang akhirnya kita dengar menjadi sinyal audio. 1 2 1 2 check. Jadi konsepnya sama seperti telinga kita. Harus ada sesuatu yang menerima gelombang suara tersebut. Namun bedanya, ketika dalam diafragm ini, dia akan bergetar dan berubah menjadi sinyal listrik. Ternyata, mikrofon itu memiliki daya tangkap yang berbeda-beda, teman-teman. Kita mengenalnya sebagai directional properties. Yang pertama itu adalah omnidirectional, yang kedua adalah unidirectional, dan yang ketiga adalah bidirectional. Omnidirectional itu adalah mikrofon yang menangkap suara dari segala arah. Fungsinya mikrofon ini adalah untuk merekam kebisingan sebuah ambience
Untuk situasi di mana suara itu datang dari berbagai arah sehingga cocoknya untuk merekam hal-hal seperti orkestra atau paduan suara dan biasa dipakai untuk live music. Mikrofon tipe berikutnya yang bisa disebut dengan unidirectional itu ada dua jenis ternyata ya. Jenis yang pertama adalah cardioid. Seperti yang teman-teman saya lihat, kemampuan untuk menangkap suara lebih dominan dari salah satu arah. Tipe cardioid yang pertama itu berbentuk hati, yang merupakan salah satu pola menangkap suara pada mikrofon. Suara yang ditangkap kebanyakan dari arah depan dan sedikit area di bagian samping. Contohnya seperti mikrofon para vokalis band atau penyanyi solo ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui bahwa suara yang ditangkap harus dari depan saja dan sedikit dari bagian belakang. Bayangkan saja jika menggunakan mic omnidirectional, semuanya bisa ketangkep. Suara penyanyinya, orang-orang yang nonton, jadi malah suaranya tidak fokus. Tapi dengan unidirectional cardioid, dia bisa fokus ke suara apa yang ingin ditangkap ya. Unidirectional kedua adalah hypercardioid teman-teman, yaitu kemampuan untuk menangkap suara lebih dominan dari salah satu arah. Jadi, bentuknya seperti ini. Sangat terarah dan menghilangkan sebagian besar suara dari samping dan belakang. Suara dominan tertangkap dari depan dan sedikit aja di belakang. Dan karena desainnya ini yang tipis dan panjang, mikrofon tipe ini sering disebut dengan tipe mikrofon shotgun. Kalau teman-teman sering menggunakan mikrofon ini di atas kamera, berarti itulah tipikal hypercardioid ya teman-teman. Jadi, tidak hanya di depannya saja teman-teman menangkap suara, tetapi sedikit suara ambience di belakang untuk mendukung fokus suara yang ingin teman-teman tangkap dari video maupun film yang teman-teman buat. Jadi, mikrofon ini tipikal yang lebih cocok ya. Tipe yang ketiga adalah bidirectional teman-teman, yaitu tipe mikrofon yang menangkap suara dari arah depan maupun dari arah belakang itu secara seimbang. Seperti teman-teman bisa lihat di depan, ini adalah salah satu tipikal yang bidirectional ya. Jadi mikrofon ini kalau bisa kita andaikan dia membentuk angka 8 seimbang. Jadi arah dari depan maupun dari belakang itu bisa ditangkap dengan sangat clear, tapi dari samping tidak. Fungsinya mikrofon ini bisa digunakan dalam berbagai kegiatan seperti podcast dari narasumber dua arah, jadi satu yang nanya, satu narasumbernya, maupun tipikal mic yang digunakan untuk merekam audio saat di studio musik. Jadi biasanya di sini ada mikrofonnya, di sini ada windshield-nya. Jadi ada penghalang anginnya untuk merekam suara ya. Ternyata dari directional properties atau dari daya arah tangkap mikrofon itu, kita juga memiliki tipe-tipe mikrofon yang berbeda. Wah, banyak sekali ya. Dan perbedaan ini mengikuti hasil yang ingin kita dapatkan, teman-teman. Jadi, apa saja tipe mikrofon itu? Yang pertama adalah tipikal dynamic microphone. Dynamic microphone memiliki moving coil, di mana coil ini terdapat pada tengah diafragma, biasanya berupa membran tipis yang menggantung di atas magnet. Karena menerima energi mekanik atau suara, coil ini akan bergerak maju mundur bergetar dalam medan magnet dan akan menghasilkan energi listrik sekian milivolt. Energi listrik inilah yang nantinya akan diamplifikasi sehingga menghasilkan suara. Mikrofon jenis ini biasanya memiliki tone mid atau medium bass yang tebal namun pada frekuensi high yang cenderung grainy. This mic is great. I think that if I had to pick one mic, this would be it. Kelebihannya, dynamic microphone itu tidak memerlukan daya tambahan seperti listrik atau apa, bisa langsung colok, langsung halo-halo. Minim feedback dan juga bagus digunakan dalam kondisi outdoor. Kekurangannya ya tadi, warna suaranya itu hanya tertangkap untuk middle saja, suara high dan bass itu tidak terlalu detail. Ya, tapi tidak masalah ya. Selanjutnya ada ribbon microphone. Ribbon microphone ini prinsipnya hampir sama dengan microphone dynamic, hanya saja coil yang bulat itu diganti dengan pita logam yang tipis, seperti aluminium foil yang berada di antara dua magnet. Perubahan medan magnet inilah yang menghasilkan energi listrik, teman-teman. Ribbon mic biasanya digunakan untuk mendapatkan sound frequency high yang lebih natural. Biasanya penangkapan audio dari ribbon microphone menggunakan tipikal mikrofon yang bidirectional. Kelebihannya, karakteristik low-nya tuh lebih terdengar dibandingkan dengan dynamic microphone. Dan frekuensi high itu tidak terlalu tajam atau istilahnya dipotong sehingga tidak menyakitkan telinga. Tapi kekurangannya, jika instrumen memiliki karakteristik low yang sangat kuat,
Mic ini cocoknya digunakan sebagai pelengkap untuk menghaluskan karakter high. Tapi digunakan untuk vokal lebih asik juga, karena karakteristik low-nya itu akan lebih kelihatan, lebih terdengar dibandingkan dengan dynamic microphone. Tak dudui jalane, metu kono belok kiri lurus wae. Rasanya wang sepion musing marai ati. Selanjutnya ada condenser microphone atau condenser mic yang menggunakan diafragma berlapis logam yang dialiri arus listrik. Diafragma ini bergerak maju mundur atau bisa bilang itu bergetar di dekat piringan logam atau backplate yang juga dialiri arus listrik. Hal ini menyebabkan perubahan kapasitansi yang nantinya akan diubah menjadi sinyal audio. Prinsip kerjanya mirip seperti kapasitor, maka orang juga menyebutnya kapasitor mic. Kondenser mic ini memerlukan sebuah sirkuit elektronik untuk mengubah kapasitansi menjadi arus listrik, biasanya disebut dengan istilah phantom power. Kelebihannya, dia bisa menangkap detail frekuensi yang lebih baik, dari frekuensi low-nya, middle-nya, sampai high-nya. Dan bagus digunakan dalam kondisi indoor. Namun kekurangannya memerlukan daya tambah power seperti phantom power 48 volt. Kalau misalkan itu dicolok langsung mikrofonnya, kita tidak bisa menggunakannya, harus diberikan daya tambahan. Akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku, rasa cinta yang tulus dari dasar lubuk hatiku. Oh yeah. Fungsi audio dalam audiovisual itu adalah sebagai pemberi informasi, teman-teman. Jadi ketika visual tidak bisa lagi memberikan informasi kepada penonton, maka audio akan membantu menerangkan informasi tersebut. Kebayang ya? Dan dalam film itu ada beberapa unsur audio, tepatnya ada 3 unsur audio yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah speech, yang kedua adalah sound effects atau SFX, yang ketiga adalah musik. Kita akan menuju speech dulu ya. Speech itu apa sih? Speech itu adalah suara yang keluar dari mulut manusia, seperti yang teman-teman dengarkan dari saya sekarang. Jadi untuk jenis speech itu ada 6. Ada dialog, monolog, direct address, narasi, voice over, dan juga interior monolog. Kebayang ya? Kalau kita ngomongin tentang dialog, dialog itu apa sih? Dialog itu adalah pembicaraan 2 orang yang muncul di depan layar. Jadi ini kamera, dan ketika kamera itu men-shooting adegan 2 orang lagi ngomong, itu disebut dengan dialog. Ini ambil aja, aku tahu kamu lapar. Aku nggak racun kok. Nih, ambil aja. Makasih ya. Kedua adalah monolog. Monolog itulah pembicaraan satu orang yang sumber suaranya terlihat di layar dan ruang cerita. Jadi kalau tadi ada 2, sekarang cuma 1 aja. Dan sumber suara itu jelas dari orang tersebut. So this is a confusing day. My nemesis is my real mother. And she killed my other mother. Yang ketiga adalah direct address. Itu pembicaraan yang dilakukan oleh satu orang, tetapi dia menembus batasan dan melihat langsung ke kamera. Jadi tipikal direct address ini seperti ingin
menyatukan ruang yang berbeda di antara film itu dan penonton, dan dia tembus dengan cara langsung melihat ke kamera. Tipikal direct address ini bisa dilihat contohnya seperti presenter news di televisi ya. Dia kan akan langsung melihat ke kamera. Dan beberapa film juga menggunakan tipikal ini. But I can tell you about me. I should say up front that I wasn't abused by a relative. I've got no children to support, and I've never been addicted to anything. Except for maybe the 4th season of The West Wing, but, you know. Yang keempat adalah narasi. Narasi itu pembicaraan yang sumber suaranya tidak terlihat di layar maupun di ruang cerita, dan suara orang tersebut seolah-olah seperti suara Tuhan karena dapat menembus ruang dan waktu. Contoh narasi itu seperti ketika kita ingin membuat company profile. Namun ada hal penting yang sering kali terlupakan. Impian yang belum terwujud membuat kita khawatir akan masa depan. Dengan mengambil langkah yang tepat, kita dapat membuat hidup yang lebih terencana. Selanjutnya ada voice over. Nah, voice over ini sumber suara itu tidak terlihat di layar, namun ada di ruang cerita. Nah, voice over itu misalkan adegan di mana yang tampak di layar itu tokoh A yang sedang dia mendengarkan radio, yang di mana di radio itu ada tokoh B yang tidak tampak di layar. Jadi ada tokoh A dan tokoh B. Tapi tokoh B itu digunakan medianya seperti radio. Si tokoh A itu mendengarkan. See it now at Judson Wright. Convenient terms, generous trade-in value. Judson Wright in its 30th year of service to you. KWTA in Greater Los Angeles. It is exactly 8:30 p.m. We now bring you the Gary Gavery Show. Dan interior monolog. Tadi ada monolog, sekarang interior monolog. Itu interior monolog itu sumber suaranya diasumsikan dari pikiran dari tokoh yang terlihat di layar. Contohnya seperti apa? Tentu saja suara hati. Misalkan ketika seseorang membuka surat, kemudian ada suara kan, Dear Diary, bla 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 bla. Itu kita asumsikan bahwa suara itu muncul dari orang yang membaca surat. To the woman my husband loves. If you're reading this, then it must be true. He loves you beyond a shadow of a doubt, or else he wouldn't have given this to you. Yang selanjutnya setelah kita mengetahui tentang speech, ada juga yang namanya sound effects. Sound effects itu adalah suara yang dibuat tidak sengaja oleh manusia. Misalkan suara sepatu yang menjejak di lantai, atau suara bantingan pintu, atau suara angin, dan sebagainya. Bentuk paling luas dari sound effects ini adalah disebut room tone jika berada dalam ruangan. Namun jika berada di outdoor atau luar ruangan, itu disebut dengan atmosfer. Efek suara bisa membuat realitas ruang dalam film itu menjadi lebih kuat. Selanjutnya ada musik. Musik itu secara sederhana dianggap sebagai suara yang sengaja dibuat oleh manusia dan memiliki aturan-aturan tertentu seperti irama, ketukan, tempo, dan sebagainya. Jadi musik ini memang dibuat sebagai pendukung dalam film. Apalagi dalam misalkan film drama musikal, musik menjadi unsur yang sangat kuat tentunya ya. What do they say? Oh, these pretty girls fluttering temptingly like kites. Jika kita tadi sudah membicarakan tentang unsur audio dalam film, seperti speech, sound effects, dan juga musik, kita juga perlu mengetahui sumber suara dalam film. Ya, tentu saja dalam pembuatan sumber suara itu kita harus tahu itu dibuatannya apakah secara natural atau fungsional. Natural dan fungsional. Jadi begini teman-teman, natural sound itu audio yang muncul secara alami di sekitar kita. Seperti suara ayam berkokok atau misalkan suara knalpot brong dari geng motor. Jadi ketika kita mengambil gambar ayam dalam frame itu,
Tentunya suara yang muncul adalah suara ayam, bukan suara yang lain. Itu disebut dengan natural sound. Jadi suara yang benar-benar alami dan natural yang muncul dari apa yang kita rekam. Yang kedua adalah functional sound. Itu audio yang dibuat agar film itu lebih dramatis dan memberikan informasi tambahan ke film. Contoh dari functional sound itu adalah sound effects dan dari musik. Ya, itu adalah functional sound. Tentu saja kita juga harus mengetahui tentang alat-alat perekaman audio saat syuting film, teman-teman. Jadi, penggunaan alat-alat perekam audio yang terpisah dari kamera dapat menjadi pilihan untuk menjaga kualitas sound. Sound seperti apa yang diinginkan. Sound seperti apa kualitas yang ingin dijaga. Dan kualitas sound yang baik dapat menjaga konsentrasi penonton saat menonton film. Itu penting banget ya, maka dari itu kenapa sound itu sangat penting. Dan beberapa dari alat perekaman audio ini memiliki seperti rangkaian apa alatnya, sampai pada akhirnya bagaimana merekamnya. Yang pertama tentunya adalah mikrofon. Jadi penggunaan mikrofon itu menentukan dari jenis gambar yang kita ambil. Ada dua. Yang pertama adalah lavalier microphone, seperti yang saya gunakan sekarang atau yang disebut dengan clip-on. Jadi mikrofon ini biasanya digunakan untuk merekam wawancara maupun percakapan. Dan tipikal mikrofon clip-on ini itu dilekatkan di pakaian dari sang aktor dan disembunyikan kabelnya itu di balik baju. Seperti yang teman-teman dapat lihat di sini ya. Ini disebut dengan lavalier atau clip-on. Yang kedua adalah shotgun microphone. Shotgun microphone ini biasa dikenal dengan directional microphone atau dikenal sebagai shotgun. Biasanya digunakan untuk menangkap suara dari arah-arah tertentu. Dan mikrofon jenis ini fungsinya untuk mengeliminasi suara dari arah-arah lain. Selanjutnya, kita memiliki mikrofon, kita juga memiliki aksesoris mikrofon. Jadi, aksesoris menunjang kinerja mikrofon dalam kondisi tertentu saat pengambilan gambar ya. Yang pertama adalah bumpul. Wah, ini paling standar. Jadi, bumpul itu membantu memposisikan mikrofon dekat dengan talent. Biasanya, pemakaian dari bumpul ini memposisikan si audioman itu jauh dari si talent sehingga dia tidak akan mengganggu proses pengambilan gambar. Misalkan ini mic, kan tidak mungkin kita dekatkan mic-nya ke dalam layar sehingga dia terlihat kan, biar kita bisa dengar suara talentnya. Maka dibentuklah bumpul yang panjang yang biasanya bisa dibuat dari benda yang bisa memanjang, bisa memendek, tapi yang penting harus kuat ya. Dan di sana bisa digunakanlah mic itu untuk mendekatkan ke talent. Jadi fungsi dari bumpul ini sangat berguna sekali untuk mendapatkan suara dari jarak yang aman, tetapi suaranya juga bisa terdengar dengan baik. Selain bumpul ada juga windshield. Jadi windshield ini fungsinya untuk meredam suara bising, meredam suara angin, dan tetap menjaga kejernihan sound. Kadangkala ketika kita mengambil suara, jika ada suara angin, itu akan mengganggu suara-suara utama yang sebenarnya kita ingin ambil ya teman-teman. Setelah kita menggunakan mikrofon dan juga aksesoris mikrofon, penting bagi kita untuk merekam audio itu dan memastikan atau mengevaluasi bahwa audio yang kita rekam memang audio yang kita inginkan dengan kualitas yang kita inginkan. Tentunya kita memiliki audio recorder sebagai alat perekam yang biasanya mikrofon itu disambungkan langsung ke kamera atau alat perekam tambahan. Dan alat ini juga biasanya memiliki kemampuan untuk merekam suara secara langsung tanpa menggunakan mikrofon eksternal. Paling penting dan paling esensial juga kita perlu menggunakan yang namanya headphone atau headset lah ya, untuk mengetahui bahwa beneran nggak sih suara itu sudah masuk. Jadi ini penting sekali untuk menggunakan headphone. Jika ragu teman-teman tentang hasil audio yang sudah direkam, teman-teman bisa mendengarkan kembali audio yang direkam tersebut untuk menentukan apakah perlu adanya shoot ulang atau tidak. Tentunya ini sesuai dengan keinginan teman-teman untuk mendapatkan
kualitas dan jenis sound yang teman-teman inginkan ya. Tentunya dalam divisi audio itu sendiri, kita pasti menemukan hal krusial juga. Biasanya audio itu hal krusialnya akan muncul di fase-fase produksi dan pasca produksi. Dan kalau di produksi biasanya kita memiliki beberapa orang atau dalam divisi di audio sound itu seperti production sound mixer or sound, recordist orang yang merekam, boom operator, boom pool itu orang yang memegang, dan juga audio script. Fungsi dari audio script ini akan diberikan nanti kepada editor. Pasca produksi itu ada komposer, ada juga sound engineer, ada juga Foley artist, ada juga editor pastinya. Dan orang-orang ini akan bekerja sama untuk memastikan sound-sound yang ditangkap itu dalam kualitas yang baik dan juga sesuai dengan keinginan dari film yang sedang dikerjakan. Musik scoring jangan lupakan juga teman-teman. Jadi musik scoring itulah musik yang mengiringi adegan-adegan di film. Musik scoring ini hasil karya para komposer yang berada di balik layar. Musik scoring dapat memperkuat suasana dan bisa membantu para pemain untuk menyampaikan ekspresi yang mereka perankan. Modal di bagian ini, selain menciptakan musik dan lagu, adalah menguasai teknik pengolahan audio dan mengerti taste dari film yang dikerjakan. Seperti contohnya teman-teman, jika ingin membuat film horor, maka taste dari audionya tentu harus sesuai dengan film horor. Sesuatu yang mencekam, sound-sound yang nyaring kadang-kadang ya, atau sound-sound yang membuat kita jantungnya berdegup kencang. Jika membuat film drama musikal, tentunya taste-nya disesuaikan dengan drama musikal itu. Kapan momen bahagianya menggunakan musik seperti apa, kapan momen tidak bahagia atau mungkin sedihnya menggunakan musik seperti apa. Selanjutnya kita menuju ke Foley artist. Foley artist itu apa sih teman-teman? Adalah orang yang membuat dramatis dari suasana film yang sedang dikerjakan. Contohnya seperti ini. Jika teman-teman membuat sebuah adegan orang berjalan, sesungguhnya teman-teman, suara berjalan itu kan kecil banget ya. Bahkan kita sendiri juga tidak sadar bahwa itu ada suaranya. Apalagi misalkan jalan itu di atas rumput atau di atas tanah. Namun, Foley artist membuat sebuah suara atau suara tambahan untuk memperkuat karakter dari orang berjalan itu. Jadi, jek, jek, jek. Orang membuat film di zaman sekarang itu sangat banyak ya teman-teman, apalagi dibantu dengan yang namanya kemudahan dari akses teknologi. Dengan handphone pun orang sekarang bisa membuat film. Handphone sekarang kan juga sudah canggih banget ya. Di luar dari penggunaan kamera film sendiri maupun kamera mirrorless ataupun DSLR. Jika dalam pembuatan film ada yang banyak ingin menjadi sutradara atau banyak yang ingin menjadi kameramen atau DOP, potensi bidang audio dalam pembuatan sebuah film itu sama besarnya. Apalagi misalkan seperti contohnya di Bali sekarang,
itu sangat sedikit orang yang menggeluti bidang audio. Maka ini bisa menjadi potensi kerja yang sangat luar biasa bagi teman-teman jika teman-teman mau menggeluti bidang ini. Dan tentunya industri film akan terus meningkat seiring dengan zaman. Begitu juga dengan potensi bidang audio dalam film. Maka dari itu, semoga saja teman-teman bisa tertarik untuk masuk ke industri film di bidang audionya ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa memberikan sudut pandang yang baru pada teman-teman tentang seberapa penting sih audio itu dalam industri film. Nah, karena cukup panjang saya sudah ngobrol sampai saat ini, jadi tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga saja bisa memberikan insight baru terhadap teman-teman tentang dunia audio dalam industri film. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Blikung Yuda ya. Dan semoga saja saya bisa memberikan hal-hal yang menarik untuk teman-teman dapat saksikan. Saya Blikung Yuda mengucapkan terima kasih dan kita akan bertemu kembali di video-video yang lainnya.